warahmatullahi wabarakatuh. Belum mampu, saya melihat di dalam ini jumlah ibu-ibu saya banyak sekali, tapi yang menjawab salam saya tadi baru debo 20 orang. Saya mengerti mungkin karena terfokus kalau ada dos cookies di muka, sehingga menjawab salam dari Ustadz Allah berat. Izinkan saya mengulang kembali, siapa yang menjawab salam saya semakin keras kedua kali ini, maka saya doakan dipanjangkan umurnya. Amin. Siapa yang menjawab semakin keras, saya doakan diberikan kesehatan. Amin. Siapa yang menjawab semakin keras, menjadikan doa kita di bulan suci Ramadan ini kepada Ibunda almarhumah Haja Armia, insya Allah beliau akan diberikan tempat yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'wat al-qail fi mahkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil khalqi wal karamat. Yang saya hormati ahlul bait, keluarga yang berduka. Di sini ada kakanda saya, Bapak Riston Sungai. Di sini ada keluarga duka, ada anak-anak, ada cucu-cucu daripada Ibunda almarhumah Haja Armia Estimo. Yang beliau tadi saya dengar umur beliau kurang lebih 74 tahun. Saya teringat mengisi takziah beberapa bulan yang lalu atas meninggalnya seorang ibu dengan usia 115 tahun. Setelah itu saya mengisi lagi takziah atas meninggalnya seorang suami dengan usia 107 tahun. Setelah itu beberapa hari kemarin saya mengisi takziah tidak jauh di depan jalan dari rumah sakit Ainun Habibi atas meninggalnya suami yang dibangunkan oleh istrinya. Suaminya tidak bergerak lagi, sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak adakah mereka dalam hidup ini yang memiliki umurnya yang lama? Ada. Nabi Adam alaihi salam memiliki umur 930 tahun. Nabi Nuh berapa umurnya? Lebih lama lagi diabadikan dalam Al-Quran. Umurnya Nabi Nuh 1000 kurang 50 tahun dalam bahasa Al-Quran. Berarti umurnya 950 tahun. Nabi Isa umurnya pendek 33 tahun. Rasulullah Muhammad 63 tahun. Adakah mereka yang mereka tertidur lama kemudian Allah bangunkan sekalian? Ada. Siapa? Ashabul Kahfi. Allah abadikan di dalam Al-Quran tertidur selama 309 tahun lamanya. Allah bangunkan. Dia merasakan hanya tertidur satu malam. Tapi orang sekelilingnya mengatakan bahwa mereka telah tertidur selama 309 tahun lamanya. Nah, sementara kita nanti malam kita akan naik ke tempat tidur, mau tidur, jangan kita lupakan ada doa kematian di dalamnya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Itu doa kematian Bapak Ibu. Makanya besok pagi ada orang yang tidak dibangunkan lagi, ada yang masih dibangunkan lagi. Makanya ketika besok kita masih hidup, masih melekat ruh dengan jasad kita, jangan lupa baca doa syukur di dalamnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca doa itu. Betapa banyak orang yang masih ingin membuka puasa sebagaimana kita sore ini. Namun tadi pagi setelah saya mengisi takziah tadi pagi juga ada, saya melihat sudah diusung oleh keranda jenazahnya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari saya mengajak kita untuk sama-sama mengumandangkan salawat. Ikuti saya, kita bacakan secara bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha
habibillah. Allahumma hamdan zakirin wa hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Pendek, selesai, saya tutup, saya pulang. Saya dengar aminnya orang, Masya Allah. Amin. Masya Allah. Enaknya doanya. Saya kasih lama ayatnya. Aminnya, oh panjang. Amin. Masya Allah. Orang tanya, Ustaz, kenapa antum baca ayat tidak mau panjang sekali, yang pendek, yang sedang saja? Saya jawab, saya pendekkan bacaan karena saya mengerti bahwa di belakang saya berbeda umur dan berbeda urusan mereka. Tapi coba kalau saya tidak tahu diri, mentang-mentang saya alumni pondok pesantren, mentang-mentang saya juga qori. Tadi kita dengar qori'a tadi, itu luar biasa intonasi nadanya, bagus kan? Kita dengar suaranya, nadanya bagus kan? Kenapa bagus? Karena itu tidak asal baca, ada tangga nadanya. Kenapa saya tahu? Karena saya juga qari. Ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada soba, ada ras, ada jihadka, ada jawabul jawab. Dia tutup lagi dengan bayati. Nah bayangkan kalau 20 rakaat saya imam, saya baca madelo kalam bilang tadi. Mulai saya start, saya tidak pusing. Karena saya imam, makmum harus ikuti saya. Pomola, mau ada kolesterol asam urat, pomola mana. Yang penting saya imam, ikuti saya. Saya egois, tidak perhitungan lagi. Mulai saya baca Allahu Akbar 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan 20 rakaat baru bismillah uti. Nah saya kalau bismillahnya saja sudah begini, maka saya jamin semua kita berkata dalam hati, Masya Allah Ustaz Akmal, Kapolsek Taba, gagadaan nadanya, madel nada ringtone. Pak, bagus nadanya seperti nada ringtone. Tapi kalau maaf Pak Ustaz, baru bismillah ente 1 jam. Percaya malam itu banyak kita hadir. Tapi ketika besok malam saya imam lagi diundang di situ, maka saya jamin hanya kanda Pariston Sungai yang datang sendiri. Yang lain so tidak ada. Baru di luar pagar begini ya sentir dulu. Tadi kita imam beti. Siapa imam ini? Di Kapolsek undang awal tidak usah undang-undang dia. Kita ini tidak ada kolesterol, tapi gara-gara dia so kambuh kolesterol. Apa maknanya? Harus saling pengertian kita. Bukan cuma di luar, tapi di dalam masjid. Rasulullah suka baca ayat panjang. Ketika angkat takbir, Rasulullah mendengar anak kecil menangis. Sahabat bertanya, kenapa kau pendekkan bacaanmu? Rasulullah katakan, saya mendengar anak kecil yang menangis. Saya pendekkan agar bayi tidak berlarut dalam kesedihannya. Nah, itulah Rasulullah mengajarkan kita. Adakah Bapak Ibu yang datang ke sini pada hari ini sia-sia? Tidaklah sia-sia. Karena Bapak Ibu yang datang pada hari ini, bukan cuma hari ini. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan ada yang memandikan jenazah almarhumah. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengurusi jenazah dari awal sampai akhirnya, maka Allah akan memberikan pahala baginya bagaikan satu kerat, satu gunung yang begitu besar. Nah bayangkan, kalau pahala dalam bentuk hadiah THR yang nyata, maka bumi tidak akan sanggup menampung hadiah kita. Tapi karena pahala tidak dalam bentuk hadiah yang nyata, maka Allah akan memberikan pada suatu tempat dan yang tertentu nantinya akan tiba masa pahala akan diberikan Allah sekaligus. Nah kalau seandainya dosa dalam bentuk bau busuk yang menyengat yang kita nampak tercium oleh hidung, maka tentu kita dengan dosa kita sendiri tidak akan sanggup mencium bau busuk dosa-dosa kita. Nah Bapak Ibu yang datang pada hari ini adalah bagian daripada sedekah. Sedekah yang ayah ibu lakukan, insya Allah Allah akan gantikan dengan umur yang panjang. Amin. Allah akan gantikan sedekah ayah ibu dengan kesehatan. Amin. Dan insya Allah doa kita akan mengangkat almarhumah. Kita datang ke sini bukan cuma itu saja, tapi kita datang ke sini untuk mendoakan Ibunda Arnia almarhumah. Mengapa kita doakan? Karena Rasulullah sendiri sampai sekarang terus kita doakan. Di dalam sholat terus kita bacakan namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Dua nabi ini terus kita doakan. Nabi saja butuh doa.
Nah, bagaimana kita juga butuh untuk didoakan. Almarhumah orang yang baik, yang datang semua orang yang baik. Doa kebaikan akan terus mengalir kepada almarhumah di alam barzahnya. Nah, ketika kita di dalam dimensi kehidupan ini ada yang meninggal dunia, jangan lupa tugas kita itu memandikan, mengkafani, mensolatkan, mengantar jenazah. Baru-baru ini ada video yang sempat tersebar, solat jenazah mereka menggunakan ruku. Ada yang nonton? Ada ya? Yang belum nonton, cari YouTube, tindis solat jenazah pakai ruku, muncul videonya ini. Betul solat jenazah ini ada rukunya? Betul? Yakin? Yakin? Tidak ada. Kita yang mengatakan solat jenazah tidak pakai ruku berarti sering mensolatkan jenazah. Kita semua yang mengatakan sholat jenazah tidak pakai ruku berarti kita sering diajarkan oleh guru-guru, ulama, para kiai, para habaib, bahkan orang tua kita untuk bagaimana sholat jenazah. Mungkin mereka yang pakai ruku tidak pernah sholat jenazah. Bagaimana sholat jenazah Pak Ustaz? Sedikit saya mengulas kembali. Sholat jenazah hanya menggunakan 2 gerakan saja. Gerakan yang pertama, takbir secara berdiri sebanyak 4 kali, tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud. Gerakan yang kedua, salam secara berdiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Doa selesai. Pak Ustaz, rumah saya di kota, tiba-tiba saya lewat di kampung, di desa ini, saya mau ingin sholatkan jenazah itu, tapi saya tidak tahu jenazahnya laki-laki atau perempuan. Bagaimana cara membedakan jenazah ini laki-laki atau perempuan? Cukup kita melihat di mana posisi imam berdiri. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazah. Ketika jenazahnya laki-laki, maka imam akan sorong sedikit ke kanan. Imam akan berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki. Oh, begitu Pak Ustaz? Ya. Kalau imam sejajar ke kepala, berarti yang terbungkus ini adalah jenazah seorang laki-laki. Maka kita doakan, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau wanita, Pak Ustaz, maka imam akan sorong lagi sedikit ke tengah. Imam akan berdiri di tengah sejajar dengan perutnya wanita. Imam berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita. Imam di tengah berarti yang terbungkus adalah wanita. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Pak Ustaz, laki-laki sejajar kepala, Jo. Perempuan di tengah, ya. Kalau panci, betul Pak Ustaz? Ada yang bilang kepala, ada yang bilang kaki. Ada tadi yang bilang juga kalau laki-laki Pak, hu. Kalau perempuan, ha. Kalau yang begitu, hu, ha. Dimana kalau dia operasi kelaminnya, dia sudah rubah jenis kelaminnya, maka imam akan mensolatkan jenazahnya sesuai dengan pertama kali Allah titipkan lahir dari rahim ibunya sebagai apa. Ketika dia lahir laki-laki, di dunia dia operasi menjadi wanita, yang merubah adalah dia, bukan Allah. Maka kita solatkan dia sebagai seorang laki-laki. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah.